Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. So, firman Tuhan satu-satunya jadi makanan rohani dalam kehidupan kita. Tuhan berfirman pula dalam Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Biar hidup kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Supaya Dia Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, apa yang kufirmankan akan terjadi, demikian firman Tuhan Allah. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Biar firman-Mu simpan dalam hatiku Bapa, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Amin. Firman-Mu Tuhan, amin, haleluya, tiada berubah, amin, haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah, amin, haleluya. Firman-Mu Tuhan, amin, haleluya, menolong hidupku, amin, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, amin, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini, amin, haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk dari hadirat-Mu saat ini, masuk hadirat-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, amin, haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, amin, haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah, amin, haleluya. Firman-Mu Tuhan, amin, haleluya, penolong hidupku, amin, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, amin, haleluya. Firman-Mu Tuhan, amin, haleluya, tiada berubah, amin, haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah, amin, haleluya. Firman-Mu Tuhan, haleluya, menolong hidupku, amin, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan
kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin, haleluya. Sucikan mulutku, sucikan hatiku dan pikiranku, Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Amin, haleluya. Ku siapkan hatiku, Tuhan, ku dengar firman-Mu. Amin, haleluya. Ku siapkan hatiku, Tuhan, ku dengar firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku, ya Bapakku Tuhan Yesus. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam tanggal 20 Agustus 2023 bersukacita kita di dalam Yesus. Tuhan izinkan pergantian malam, pagi, malam, pagi, malam, supaya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan andalkan Tuhan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita. Sebab kita tahu di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh kita butuh firman Tuhan. Makanya Tuhan berfirman, Matius 5:6, berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari kita selalu lapar hauskan firman Tuhan. Saya laparkan firman Tuhan. Saya haus untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 4:4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita ini bukan hanya hidup karena makanan jasmani, saudara. Rohani ini harus kita diisi. Kebutuhan manusia ada 3 hal, saudara. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh perut kita lapar, makan nasi, ya, makan minum untuk kebutuhan tubuh. Untuk pikiran dan hati kita isi dengan firman Tuhan. Itu penting, ya. Pikiran, sekolah, kita perlu pendidikan tinggi, tapi ingat itu firman Tuhan harus kita selalu taruh di dalam hati kita, supaya pikiran kita ikuti firman. Sekolah saudara boleh pinter, tapi kalau pikiran hanya untuk daging dunia, pikiran kita menjadi hampa. Maka firman Tuhan katakan dalam Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkan perkara di atas, ya, bukan perkara di bumi. Ya, jadi kita ini bukan hidup karena makanan roti jasmani, ya. Biarpun orang hidup sehat, ya, jasmani, tapi kalau pikiran dan hati tidak ada firman Tuhan, kosong, saudara. Ya, lihat itu. John Sung berkata, dia boleh jago, dia sampai profesor, tapi akhirnya begitu mengenal Yesus, dia buang itu ijazah kesarjanaannya, saudara. Karena dibandingkan Kristus, semuanya jadi sampah. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 3, semuanya menjadi sampah oleh karena Kristus. Jadi utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita isi hidup ini, waktu-waktu yang diberikan kepada kita untuk perkara-perkara di atas firman Allah. Karena saudara boleh pintar kesarjana di surga nggak laku, saudara. Orang boleh profesor, detailnya boleh tak terbatas, silakan. Mungkin seperti abjad ada 26 huruf, ada abjad A sampai Z. Silakan ada punya gelar sampai 26, tapi ujung-ujungnya mati, saudara. Ya, Albert Einstein yang jago memberikan rumus energi E sama dengan MC kuadrat, ya, akhirnya mati. Dalil Pitagoras, semua orang-orang jago, ya, Archimedes, hukum Pascal, semua jago, boleh hebat, tapi ujung-ujungnya mati juga. Tapi bagi kita yang orang di dalam Kristus, ada janji Tuhan.
Orang yang mati di dalam Tuhan katakan berbahagia, berharga di mata Tuhan. Mati orang yang dicinta sama Tuhan Yesus. Mari kita membangun hubungan kita sehat, ya, rohani sehat, jasmani sehat. Rohani sehat berkaitan dengan kerajaan surga, mengenalkan Tuhan, ya, karena Allah itu roh. Beri hati kita diisi dengan firman Tuhan supaya rohani kita sehat, hati sehat. Dan Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesehatan buat kita jasmani, supaya hidup yang sehat ini kita memuliakan Tuhan. Hidup jasmani sehat ini kita hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan. Seperti tema firman Tuhan ini pada malam hari ini, dengan tema apa yang kufirmankan akan terjadi, demikian firman Tuhan. Duh, sekarang kalau kita tidak hidup dalam firman, hidup kita mati, sudah akan sia-sia. Karena dunia ini akan lenyap. Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Yesaya pasal 12, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak, yang mempunyai mata untuk melihat, tapi tidak melihat, dan punya telinga untuk mendengar, tapi tidak mendengar, sebab mereka dalam kaum pemberontak. Amin. Bangsa Israel dikatakan kaum pemberontak. Mereka tegar tengkuk, keras hati, selalu berontak sama Tuhan. Sama dengan kehidupan manusia saat ini. Kalau kehidupannya manusia pemberontak, banyak orang Kristen tidak taat kepada firman Tuhan. Punya telinga, tapi telinga tidak untuk mendengarkan firman Tuhan. Punya mata, mata hanya untuk melihat mata kedagingan, mata jasmani. Tidak baca untuk firman Tuhan. Maka pentingnya Bapak Ibu rajin baca Alkitab. Seperti saya rajin baca Alkitab. Puji Tuhan, saya beritakan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu mungkin mohon maaf kalau terganggu penglihatannya, saudara mungkin udah katarak. Tapi telinga masih sempurna. Dengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan melalui YouTube. Supaya mari Tuhan izinkan kita mau dengar firman Tuhan. Biar kita dengar firman Tuhan baik-baik. Dan kita lakukan firman Tuhan yang penuh kesungguhan hati kita. Ayat 3, maka engkau anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insyaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka perbuatlah sebuah lubang di tembok dan keluar dari situ. Di hadapan mata mereka taruhlah barang-barangmu ke atas baumu, dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Jadi Tuhan menyuruh Yeskiel supaya dia seperti orang buangan dengan tujuan supaya sadar itu tujuan Tuhan. Berarti Tuhan itu baik, saudara. Tuhan tidak mau seorang binasa, tapi Tuhan mau supaya orang bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Seperti saya mau bacakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Jadi Tuhan itu baik, saudara. Selalu memberikan kesempatan buat kita supaya kita nih, sebetulnya kita juga orang buangan yang tidak berarti. Tidak ada arti apa-apa hidup ini. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup di dalam pertobatan. Tuhan mau supaya hidup kita kembali sadar, kembali kepada Tuhan. 2 Petrus 3:9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetap ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Tuhan mau jangan sampai seorang pun binasa. Sama seperti bangsa Israel, disuruh supaya apa? Supaya mereka itu menyuruh seperti orang buangan, ya, menaruh barang-barang di bau. Kata ayat 6, di depan mata mereka taruhlah barang-barangmu ke atas baumu, dan baru itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutup mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Jadi kasihan, ya, Israel itu, supaya Tuhan mau mereka selamat. Ayat ke-7, lalu kulakukan seperti diperintahkan kepada kalian ini. Yesus melakukannya seperti yang diperintahkan. Jadi belajar kita taat kepada firman Tuhan. Ini maunya Tuhan. Supaya kita menjadi orang Kristen yang taat. Jangan bandel, jangan tegar tengkuk, jangan keras hati. Tapi baiklah kita memiliki hati rendah hati. Mau taat kepada firman Tuhan. Seperti firman Tuhan, saya lanjut baca. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan. Dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap aku keluar, dan depan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bauku. Pada hari besoknya, dan datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia,
Bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di situ. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu. Seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku kepada mereka sebagai orang buangan. Mereka akan pergi ke pembuangan. Dan Raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas baunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku dia akan terjebak, dan aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim, tapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya. Ia akan mati di sana, dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan para tentaranya akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Tapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan, dan dari sampar, supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa di mana mereka datang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya orang kembali kepada Tuhan, supaya kita sadar bahwa hanya Tuhan satu-satunya Tuhan juru selamat, tidak ada yang lain. Ayat 17, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai manusia, anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar, dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas. Dan katakan kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah mereka menjadi sunyi, sepi, lantaran isinya sudah lenyap oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua orang tinggal di sana. Lihat ini, kekerasan. Semua banyak mereka berdosa, hal yang tidak berkenan, kekejian dari Tuhan. Ayat 20, kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan, dan tanah itu menjadi sunyi sepi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datang firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel yang berbunyi, sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Oleh karena itu katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini, dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat, dan tiap penglihatan akan jadi. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu, ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku Tuhan Allah akan berfirman, dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Dalam firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan satu firman, dan aku akan mengenapinya. Demikian firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihatlah kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan diucapkannya waktunya masih lama. Ayat 28 yang terakhir, oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satupun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikian firman Tuhan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Yeskiel pasal 12 ayat 1 sampai 28. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, diberkati Tuhan. Apa yang difirman Tuhan itu pasti terjadi. Seperti dalam Yesaya pasal 55 ayat 11, demikian firman Tuhan. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar pagi malam, baik-baik dari saya yang sampaikan firman Tuhan melalui YouTube, baik dari hamba Tuhan setiap kita, termasuk yang kita baca langsung firman Tuhan. Mari, yang penting di sini kita mau taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan itu harus kita lakukan, saudara. Jangan menjadi Kristen teori, tapi Kristen yang menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, jangan keras hati, tapi mari kita bertobat, datang kepada Yesus. Apapun yang firman Tuhan katakan, mari kita ikuti. Yang penting jangan kita menyimpang ke kanan ke kiri, tapi mari kita berjalan di jalannya Tuhan, sehingga hidup kita selamat. Biar firman Tuhan selalu kita taruh di dalam hati kita. Sebab firman Tuhan satu-satu yang tidak pernah berubah. Firman Tuhan penolong hidupku. Biar kita senantiasa ada di dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Firman-Mu Tuhan. Amin. Haleluya.
tiada berubah. Amin. Haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman Tuhan kekal, firman-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Penolong hidupku. Amin. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari saudara firman Tuhan kita mau berjaga dan berdoa. Kita cintai Tuhan Yesus, kita cinta firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan, supaya nanti kelak Yesus datang. Ini menjadi kehidupan kita. Apabila Yesus datang, apabila waktunya kita sudah tiba tinggalkan dunia ini, kita dipanggil sama Tuhan. Kita berjumpa dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.